Kali ini kita bukan ngomongin hiburan receh, tapi ngomongin kasus besar yang lagi bikin heboh. Kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia. Jadi ceritanya, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan itu punya yang namanya dana CSR, Corporate Social Responsibility. Dana ini tujuannya mulia, membantu masjid, gereja, UMKM, sekolah, pokoknya kegiatan sosial yang bermanfaat. Tapi KPK mencium ada yang aneh, kok aliran dananya nyangkut di DPR, khususnya Komisi 11, yang memang membidangi keuangan dan perbankan. Harusnya DPR itu cuma mengawasi, bukan ikut nyalurin. Dari temuan KPK, alurnya kira-kira gini. Bank Indonesia atau OJK, dana CSR, Komisi 11 DPR, sebagian ke penerima manfaat beneran, tapi sebagian lagi ke oknum anggota DPR. Yang jadi masalah, ada dugaan dana fiktif. Jadi, seolah-olah ada bantuan ke UMKM atau tempat ibadah, tapi di lapangan nggak ada, atau nilainya dipotong besar-besaran. Dari total 28,38 miliar rupiah, Heri Gunawan HG diduga menerima 15,86 miliar rupiah, dan Satori ST 12,52 miliar rupiah. Dan ini belum semua. ST bahkan bilang, ada 44 anggota Komisi 11 yang juga kecipratan. Penggeledahan di beberapa tempat yang digeledah itu tentunya yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang kita sedang selidiki. Ya, kemarin kita ke Bank Indonesia, di sana ada beberapa ruangan yang kita geledah. Ya, di antaranya adalah ruang Mulut BI. Ya. Kita ya mencari bukti-bukti berupa dokumen dan apa-apa. KPK nggak asal tuduh. Mereka sudah geledah kantor Bank Indonesia, OJK, dan beberapa tempat penyaluran dana sih. Ada dokumen, bukti transfer, laporan dari PPATK, sampai keterangan dari penerima dana. Intinya, mereka berusaha membuktikan kalau dana yang harusnya buat rakyat, malah mampir dulu ke kantong pribadi. Amit-amit ya Bang Babu. Kasus ini bikin publik geram. Lembaga setingkat Bank Sentral dan OJK yang harusnya steril dari politik, malah ke bawah-bawah. Dari sisi politik, ini bisa mengguncang DPR. Apalagi kalau benar 44 anggota ikut terlibat. Apalagi menjelang pemilu, isu ini bisa jadi senjata politik. Tapi, ada juga anggota DPR yang membela diri. Mereka bilang kami nggak pegang uang langsung, CSR itu memang untuk masyarakat. Nah, disinilah pembuktian KPK jadi krusial. Apakah dana itu benar masuk ke masyarakat, atau hanya jadi laporan di atas kertas? Kasus ini jadi pengingat bahwa transparansi itu penting. Apalagi untuk dana publik, CSR lembaga negara harus punya audit terbuka. Dan DPR harusnya fokus mengawasi, bukan menyalurkan. Kita sebagai warga juga harus kritis. Jangan cuma pas ada kasus rame, terus lupa. Pantau terus sampai tuntas. Kalau benar terbukti, hukum harus berlaku sama. Gak peduli jabatan atau kekuasaan. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Apakah ini akan jadi bola salju yang bakal menyeret banyak nama? Atau malah menguap begitu saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar nggak ketinggalan update terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, dana publik itu hak rakyat, bukan hak pribadi.